Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita di Minggu Advent ketiga ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Bacaan Injil untuk Minggu ketiga Advent di tahun A, B, dan C berfokus pada pribadi yang bernama Yohanes. Minggu Advent ketiga ini dikenal dengan Minggu Gaudete. Gaudete berarti sukacita, karena kelahiran Yesus sudah dekat. Saudara dan saudari, Injil hari ini berfokus pada peran Yohanes sebagai saksi utama Yesus Mesias. Ayat-ayat pembukaan Injil Yohanes memberikan kesaksian tentang keunikan identitas Yesus. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Firman. Identitas ini tidak dapat dipisahkan, dan Yohanes adalah saksi manusia pertama dari hubungan unik Bapa dan Putra ini. Saudara dan saudari, ketika kita bertemu Yohanes dalam Injil hari ini, kita segera melihatnya bukan karena kebetulan bahwa dia akan memainkan perannya sebagai orang pertama yang mengenal Yesus sebagai Putra Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Allah telah memilih Yohanes dan mengutusnya sebagai saksi bagi Yesus. Saudara dan saudari, kesaksian Yohanes melampaui waktu ketika dia memberikan kesaksian tentang cahaya yang telah datang ke dunia yang gelap, sebagaimana dikatakan dalam ayat 7 sampai 9 Injil hari ini. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Saudara dan saudari,
Peran Yohanes sebagai saksi dan peran Yesus sebagai terang tidak dapat dipisahkan. Ketika ditanya tentang identitasnya, Yohanes menjawab bahwa dia bukan Mesias, atau juga bukan Nabi yang akan datang, atau juga bukan Elia atau Musa. Sebaliknya, Yohanes mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang menyerukan di padang gurun, "Luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara dan saudari, peran Yohanes adalah untuk meluruskan jalan bagi orang yang akan datang sebagai Mesias. Dan Yohanes melakukan ini sesuai dengan identitasnya yang diberikan oleh Allah. Injil Yohanes mengidentifikasi Yohanes dengan cara yang unik dan berfungsi sebagai teks Advent yang luar biasa. Tidak seperti Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes mengidentifikasikan Yohanes hanya sebagai Yohanes dan tidak melampirkan identitasnya sebagai pembaptis. Injil Yohanes tidak menyebut Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudari, hanya dengan cara yang sangat unik kita mendengar tentang pembaptisan Yohanes dalam kata-katanya, "Aku membaptis dengan air." Dan merujuk pada Yesus, Yohanes menjawab, "Aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudara dan saudari terkasih, Yohanes menyaksikan peristiwa pembaptisan dengan cara ini. "Aku telah melihat Roh turun dari surga seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku sendiri tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian bahwa ia inilah Anak Allah." Saudara dan saudari terkasih, ayat-ayat ini tidak termasuk dalam teks yang kita dengarkan untuk hari Minggu ini. Tetapi teks ini sangat penting dalam mengisi potret Yohanes dan perannya dalam Injil hari ini. Apa yang mulai kita lihat adalah bahwa sosok Yohanes dalam Injil Yohanes memainkan peran yang unik. Dalam Injil Yohanes, dia digambarkan sebagai saksi utama Yesus, sehingga dia melihat kembali hubungannya dengan Yesus. Saudara dan saudari, Yohanes adalah orang pertama dalam Injil ini yang memberikan kesaksian dan mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Saudara-saudari, peran Yohanes terus terungkap dalam Injil Yohanes dalam bab 3 ayat 22 sampai 30, bab 5 ayat 31 sampai 35, bab 10 ayat 40 sampai 42. Dalam teks-teks ini selalu jelas bahwa peran Yohanes adalah salah satu saksi utama bagi Yesus. Yohanes disebut sebagai sahabat mempelai pria yang bersuka cita di hadapan mempelai pria dan mewartakan, "Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Yesus menunjukkan peran Yohanes. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya. Akhirnya banyak yang menyaksikan pelayanan kesaksian Yohanes kepada Mesias berubah pujian atas perannya yang diberikan Tuhan. Yohanes memang tidak membuat satu tanda apapun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari, pada hari Minggu ketiga Advent di tahun B ini, kita memiliki kesempatan khusus untuk mengidentifikasi peran bahwa semua orang beriman dipanggil oleh Allah. Masing-masing dari kita yang telah mendengar Injil hari ini telah melihat pentingnya kesaksian Yohanes terhadap Yesus. Saudara dan saudari, seperti Yohanes, Allah menugaskan kita untuk memberikan kesaksian tentang Mesias Yesus Kristus yang telah datang dalam daging, manusia yang ada di sini bersama dengan kita, dan manusia yang akan datang lagi dalam pemerintahannya sebagai Tuhan dari semua.
Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam